Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arjulan di rumah. Kita berjumpa lagi dalam acara yang informatif, unik, menarik, tapi juga mendidik. Apalagi kalau bukan di Arjulan Today. Tatak, tangguh, terginas, cos. Oke. Jadi anak-anak, mungkin teman-teman yang di luar Arjulan belum familiar ya, kelas 1 mungkin juga belum. Nah ini ada gerakan, ini mumpung nanti saya perkenalkan siapa beliau berdua yang ada di samping-samping saya. Tapi akan saya perkenalkan sekarang, kita punya gerakan ini biasanya dipakai oleh anak-anak Arjulan. Ini adalah ciri khas Arjulan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata Arjulan, maka tatak, tangguh, terengginas, cos. Nanti kapan-kapan kita akan membahas tentang kenapa tagline-nya pakai itu Arjulan. Oke anak-anak, hari ini alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Saya berharap kalian semua, Pak Fuad berharap semuanya yang ada di rumah yang menonton acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini ada yang menarik. Seperti biasanya di Arjulan Today hari ini kita akan mencoba untuk mencari juara yang paling unik. Nah ini hubungannya masih dalam kegiatan 17-an kemarin. Tapi sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya siapakah beliau berdua yang ada di samping kiri dan samping kanan Pak Fuad. Oke, saya perkenalkan yang paling cantik di sini karena cuma satu-satunya. Ini diperkenalkan dulu lah Bu, silakan perkenalan sendirilah. Assalamualaikum anak-anak. Saya Bu Rida, guru kelas 5. Oke, ini Bu Rida. Kalau kelas 5 apa Bu? Kelas 5E. 5E. Masa nggak tahu gurunya? Pasti tahu lah. Nah, yang samping kanan saya, yang 11-12 sama saya yang ganteng ya. Mungkin agak lebih ke Pak Mif, agak lebih ke depan dikit biar kamera angle-nya bagus. Nah, biar kelihatan tampannya. Ya, diperkenalkan. Ya, halo, assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pak Miftahul Huda, biasanya dipanggil Pak Miftah. Iya, guru kelas berapa Pak? Kebetulan ngajar kelas 6E. Oke, jadi di sini sudah bergabung dengan kita semua untuk program hari ini di Arjulan Today adalah Bu Rida sama Pak Miftah. Nah, kenapa beliau berdua ada di sini? Nah, ini yang penting. Hari ini beliau berdua ini akan menjadi juri untuk perlombaan yang dilakukan oleh kelas 3 pada acara kemarin 17-an. Nah, jadi nanti siapa pemenangnya, apa kriterianya lomba, kemudian sebagainya nanti beliau akan ditanya oleh Pak Fuad. Kemudian nanti juga kita akan melaksanakan penjurian berdasarkan video yang telah kalian kirimkan. Nah, Bu Rida, saya ingin bertanya kepada Bunda yang pertama kali. Ini kan kita lomba untuk kelas 3 Bu Rida ya. Iya. Kemudian lombanya kita daring ya, karena nggak mungkin kemudian siswa datang ke sekolah. Nah, itu lombanya kita buat memang dalam satu keluarga. Jadi tidak melibatkan orang banyak yang insya Allah satu keluarga ini sehat semua Bu Rida. Iya, gitu ya, karena kita masih dalam keadaan atau di masa yang pandemi. Nah, kira-kira kriteria untuk lombanya itu kira-kira nanti yang akan menang seperti apa Bu Rida? Di sini kita akan menilai dari 3 kriteria. Oke, ya. Ada 3 kriteria Nana. Yang pertama itu dari seru atau hebohnya. Oh gitu ya. Jadi iya. yang seru-seruan yang paling heboh gitu ya. Iya. Oke, kemudian yang kedua dari kekompakannya. Kekompakan. Oke. Jadi karena satu keluarga ya, karena satu keluarga tadi. Oke, terus yang terakhir, yang ketiga kriteria yaitu terakhir harus unik. Nah, jadi ada 3 kriteria tersebut, ada heboh, ada unik, dan kemudian ada kekompakan. Ke Pak Miftah sekarang nanti kan mesti akan diumumkan pemenang juara 1 dengan nilai sekian bla 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 bla. Kira-kira untuk pensekoran gimana Pak? Yang jelas tadi sudah disampaikan untuk kriterianya ada 3 kriteria. Betul. Nanti pensekoran nanti sekitar 10 sampai 100 per kriteria nanti. Skornya ya dari 10 sampai 100 kemudian nanti digabungkan ya, penilaiannya Pak Miftah dengan penilaiannya Bu Rida ya. Kemudian kita akan mengetahui kemudian siapa juaranya. Nilai tertinggi nanti yang kedua. Kita ambil berapa pemenang ini Bu Rida?
Kita ambil 5 pemenang. Karena kita 5 finalis juga hari ini. Iya, karena ada 5 video. Iya. Kita ambil 5 pemenang ya Pak Miftah ya. Iya, iya. Juara 1, 2, 3, kemudian ada harapan 1 dan harapan 2. Dan yang paling menarik adalah hadiahnya. Spesial sekali. Kalau saja guru-guru bisa ikut, kita ikutan ya Bu Rida. Iya, ya. Kita akan buat sesuatu yang seru. Hadiahnya adalah setiap kelompok akan diberikan paket data internet. Nah, jadi pengen. Itu sangat bermanfaat untuk pembelajaran daring seperti ini Pak Miftah ya. Jadi nanti disiapkan, tinggal ya nanti kita hubungilah pemenangnya siapa, bagaimana cara untuk memberikan paket datanya. Nah, itu urusan teknis dan itu gampang. Yang jelas itu sangat menarik. 1, 2, 3 harapan 1 sama harapan 2. Nah, itu nanti semua akan mendapatkan hadiah paket data. Nominalnya berapa? Sangat bombastis. Tunggu saja, sangat penasaran anak-anak. Nah, biarkan saja mereka penasaran. Iya, tapi yang jelas hadiah itu akan sangat bermanfaat. Kemudian dari panitia tadi memberikan informasi ke saya, Pak Miftah sama Bu Rida, bahwa bukan hanya 5 pemenang ini saja. Jadi 5 video ini kita kategorikan sudah pemenang. Gitu. Jadi masing-masing kelas itu diambil satu yang paling baik, kemudian difinalkan hari ini. Nah, jadi yang masuk final ini adalah kelas atau kelompok yang paling terbaik. Yang terbaik dari yang terbaik. Betul, tiap kelas satu kelompok. Nah, Pak, bagaimana ketika yang kami sudah capek-capek ikut kemudian nggak masuk di 5 video? Jangan khawatir, nanti dari panitia tetap akan memberikan hadiah hiburan. Catat saja, itu sebagai bentuk apresiasi kita Pak Mif. Oke? Bagus ini. Bagus. Oh iya, jadi bentuk apresiasi kita kepada siswa yang sudah ikut berpartisipasi. Tentunya dengan wali murid Bu Rida. Karena kalau anaknya lomba yang nyuting siapa? Kan nggak ada. Jadi makasih ya mama-mamanya. Nah, betul apa yang disampaikan Bu Rida. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang telah susah payah mendampingi putra-putrinya untuk lomba, untuk belajar dan segala macam. Jenengan itu guru yang sesungguhnya. Kalau kita mah guru 8 jam ya, guru di sekolah saja. Iya, jadi kalau yang benar itu yang sekarang ini guru siapa? Guru sejati ya Bapak Ibu yang ada di rumah seperti itu. Nah, saya kira cukup untuk kriteria, kemudian nanti persekoran seperti apa. Kita mulai saja, kita akan melihat tayangan yang pertama. Kita ambil video kelas 3B. Kita lihat yang kelas 3B sekarang. Jadi sambil dikomentari Bu. Oke, siap. Ini ada 4 anak ini ya? Iya. Pasti keluarga besar ini. Keluarga besar. Ternyata ada adiknya itu mungkin masih TK atau pra-TK itu. Iya, lucu sekali. Oke. Kita lo. Karena dia sering di tengah, dia kan paling kecil. Kasihan, tapi tidak apa-apa. Saya penasaran. Itu yang kecil kira-kira kerupuknya nyampe enggak ya? Joget dulu. Oke, joget dulu. Nah, ini salah satu bentuk kreativitas. Kira-kira mamanya. Kira-kira pasti mamanya kalau yang ini. Oke, ini sebagai bentuk olahraga. Bentuk olahraga. Nah, yang kecil. Oh, yang kecil juga. Jangan-jangan nanti yang kecil. Oh, kamu letak kerupuknya ya. Benar. Ini bagus ini sportif. Jadi tidak sama karena memang adiknya yang kecil itu. Adil betul. Mamanya yang bijaksana. Oh, jadi ini ketika ada musik mereka mundur joget dulu, baru nanti ketika musiknya habis mereka baru makan. Jadi harus konsentrasi. Unik ya. Ya. Yang kecil. Loh, yang ketinggalan kan yang kecil loh kan? Yang kecil pasti ketinggalan. Ayo kalau kameranya Lesti lebih bagus tuh. Seharusnya seperti itu biar semua iya dapat gambarnya.
udah apa sih dia juara itu ya? Yang mana? Oh, itu. Yang putih ini. Yang putih. Tinggal dikit. Ayo. Mamanya ayo ke mamanya lagi. Beri semangat. Ini mungkin adiknya, keponakannya masih dalam satu keluarga. Oh, itu. Wah. Oke, kita berikan tepuk tangan. Itu kelas 3B tadi. 3B, Jadi ya. iya itu sangat kreatif ya, memberikan pembelajaran juga buat kita. Kira-kira pembelajaran apa Bu Ridaya yang bisa diambil dari yang tadi tayangan dari 3B tadi? Tadi yang 3B ini mereka kompak ya, kompak. Kemudian mereka ini juga seru, kemudian melatih konsentrasi juga pas ada Betul. musik. Mereka harus menjoget. Joget, Iya. joget. Pas gak ada musik mereka harus mundur Harus lagi, lari, makan lagi, kemudian gitu makan ya. dulu. Nah, berarti mengajari disiplin juga ya Pak Miftah ya. Benar. Kapan harus joget, kapan harus makan, dan itu harus sportif. Betul gitu ya. Oke, itu yang tadi, yang barisan tadi kelas 3B. Kita lihat sekarang next video kelas 3C. Suaranya 3C mana? Itu pasti wali kelasnya. Oke, cuma 2 orang. Kelas 3 Loh, itu mamanya nginceng. saya mengadakan lomba makan kerupuk. Oke. Merdeka. Merdeka. Ada musik juga ya. Joget model apa nih Pak Miftah ini? Kayaknya Gulung layangan. Gulung layang-layang. sama. Kan? Awas. Aduh. Awas. Iya benar. Karena memang lucu. Juga. Namanya menikmati Makan. kayaknya. Oh, dekat lagi. Getar layangnya. Itu yang kawas biru. Wah, Semangat banget ini. aduh, nah, Sesuai ya sama musiknya. sama musiknya gerakan bener. Gitu. Nah, ayo ketinggalan. Ketika asik joget pasti ketinggalan. Ujung-ujungnya kalah. Udah, ayo. Hura. Hura-hura itu dalam bahasa Madura itu apa ya Bu Rida? Iya, Ya Bu Rida ya. Apa ya? Hura. Susah di bahasa Indonesia. Oh, itu Nah, kan? Ini. Barusan kan jawab. Dimakan dia. Kenapa kerupuknya dibawa juga? Tapi tidak boleh pakai tangan. Nanti gimana nih cara makannya, kan? Sambil makan dianya, kan? Mau beli satu Perkiraan Pak Miftah dan ternyata terjadi kerupuk itu jatuh dan Kenapa dia dia pasti jatuh? dipastikan dia kalah karena kerupuknya jatuh. Ada-ada saja. Jadi sangat seru ya Pak Miftah ya. Kita seru. baru lihat 2 video loh ini. Wah, Pak. saya sama keringetan ini. Sama padahal ruang podcast ini ber-AC. Iya. Tapi karena kita tadi lihat sesuatu yang sangat seru sehingga kita antusias sampai keringetan. Sekarang 3D. Nah, yang 3D yang di rumah pasti deg-degan. Ayo kita check it out. 3D mana suaranya? Ini seragamnya. Oh, seragamnya kompak. Menyesuaikan Oh, ya. ini beda. Ini memasukkan jarum ke dalam botol ini Pak Mif. Oh, gitu ya. Jadi butuh konsentrasi sangat tinggi kalau ini karena memasukkan jarum ke dalam botol yang memang lubangnya sangat kecil. Apalagi kan jarumnya kan pakunya itu karena ditali dia goyang-goyang, pasti kan akan sangat susah. Iya. Iya, bisa nggak itu? Yang paling besar yang menang dia. Bener. Ini secara kostum bagus sendiri kayaknya karena memang seragaman, kemudian pakai merah putih. Oke, itu yang 3D. Kita masih punya 2 video lagi Bu Rida sama Pak Mif. Kita lihat yang sekarang kelas 3E. Oke, kita lihat yang kelas 3E. Kita simak bareng-bareng. Oke. Lemes gini. Iya. Oh, merdeka. Oh. Oh, mirip sama tadi joget
ya, asik ya. Goyang gitar. Bukan. Saya tadi ekspektasi saya ketika lemes merdeka kelompok ini akan lemes, tapi ternyata tidak saat Iya, joget. ternyata goyangannya asik ya. Asik bener Frida. Ayo, Tapi ayo, dia ayo, muter-muter saja nggak pernah makan dulu, kan? Dia seneng joget sih yang tengah itu. yang tengah ini Yang ya. putih itu seneng joget. Kayaknya penggantinya Nasar ini nanti ya, lo goyangannya. Ini di kampung masih ada kegiatan seperti ini nggak di kampung? Kalau sekarang mungkin karena kita pandemi ya, Bang Mif. Jadi mungkin bahkan mungkin tidak ada. Karena emang pandemi kan, harus jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan dan sebagainya. Tapi 2 tahun lalu pasti ada lah kalau seperti ini. Ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, diantaranya ya kita memeriahkan dengan mengadakan lomba. Oke. Tuh, lihat goyangannya itu loh. Oke. Asik. Alu kotak-kotak. Ayo. Hah? Aduh. Aduh, yang pintar joget tapi dia Iya, dia pintar joget tapi nggak pintar makan kerupuk. Ayo, Sarah, Ica. Nah kan, dari tadi dia nggak makan kan, cuma muter gitu aja. Tapi kalau dia suruh joget, kelebihannya di joget. ya. mungkin saat itu lomba joget bukan Iya, lomba makan kerupuk. iya. Tapi memang ada syarat. Nah kan kita lihat, kan. Lebih suka joget. Bener. Nah kan tadi ada dulu kan, Iya. akan kalah, pasti kalah. Ayo, Raja. Ayo, Raja, Ica. Nah kan, pasti kalah. Sarah. Coba disuruh joget Pak Mif. Suruh Kan? nggak joget aja. Kayaknya tahun depan dia ikut lomba joget aja. Iya, nggak apa-apa. Lu kan. Nah, lihat. Iya. Nah kan. Antusias dia kalau joget. Asik, kalau sampai ngebor, gitu. ngecor. Apalagi lah kan. Wah, pasti nggak bisa kalau makan kerupuk. Ayo. Kok enggak? Kan? Pasti kalah dia. Ayo. Udah yang putih itu, yang baju putih yang tengah itu pasti kalah. Iya, mungkin Tapi dia kalau lomba joget saya akui. dia juaranya. Nah, itu tadi. Aduh, tapi memang saya sampai kehabisan kata-kata. Sangat seru. Jadi memang salah satu memang kemarin ternyata guru kelas 3 itu memberikan apa ya istilahnya, persyaratan lomba itu harus ada unsur musik sehingga dia bisa joget. Jadi ketika misalnya makan kerupuk ya seperti tadi, joget dulu baru makan. Ya. Bener. Kolaborasi. Jadi ada unsur olahraganya di situ, ada unsur keseruan di situ, ada unsur melatih kedisiplinan, ya, melatih kedisiplinan agar dia tahu kapan dia harus makan, kapan dia harus joget. Nah, itu kalau anak yang kurang sportif, pokoknya makan saja kan gitu. Tangannya di. Nah, bener, tangannya di gini kan. Nah, Ternyata mereka itu ya. Sportif sportif. sekali ya. Sportif ini melatih kejujuran juga, kedisiplinan dan sebagainya. Tanpa dikasih tali tapi mereka udah Bener, Pak Bu Mif Rida, ya, bener. hebat ya. Nah, sekarang kita lihat ini video yang terakhir dan semoga yang terakhir ini lebih seru lagi. Ini berapa nih? Ini di tempat tidur, berarti menandakan memang benar bahwa ini dilakukan di dalam rumah. Iya. Jadi tidak contoh. Itu 3 yang anak ya. itu adiknya. Adiknya Yang sebelah. kecil, ya. Iya. Saya pernah. Jangan cari mamanya. Dia belum joget. Kan? Lari kan? Kembali lagi dia. Kembali. Loh. Eh. Nah, pasti akan sulit diatur ini yang kecil ini. Oh iya kan? Halo. Ini kelas berapa ini? Oke. Nah, saya penasaran justru sama yang si kecil itu. Aduh, yang tengah masih malu-malu. Oh, asik lah kok dia jogetnya ya. Musiknya udah bagus ini. Bang Jago. Nah kan disuruh joget, nah kan. Kan ketinggalan tuh lo. Yang kecil tepuk tangan. Dia nggak makan kan? Kalah dia. Tambah lihat. Dan kakak-kakaknya. Nah joget lagi, dia diem gitu. Kayaknya yang kecil kurang paham ini kalau harus makan dulu gitu ya. Mungkin ini belum 5 tahun, masih di bawah balita ini.
Tapi si kakaknya jogetannya asik. Iya loh. bener. Nah pasti menang, kakaknya paling besar sendiri. Ayo. Nah kan nggak dimakan sama dia, lebih asik lihat kakaknya. Oh, Aduh. Jadi nggak karuan ini. Seru ya lihat anak. oke. Seru Benar. sekali. Aduh. Mengingatkan masa-masa Masa kecil. Iya. Berita pernah nggak seperti itu ya? 17-an. Pernah. Nah lomba yang diikuti apa kira-kira Berita? Makan kerupuk, tapi waktu itu paling karena dari rumah udah kenyang jadi aku kalah Pak Fuad. Alibi yang Dulu itu ada Iya, lomba yang pakai koin taruh di kates itu. Oh, itu iya. kebayang dilumpuri hitam-hitam itu. anu apa Macam oli ya? Oli apa bukan? gitu? oli bisa atau itu biasanya kalau dulu orang dulu kan masak itu kan kualinya wajahnya ada apa Oh, iya. kalau bahasa Jawanya angus. Oh, iya. Angus itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Jelaga. Iya jelaga ya jelaga. Nah itu di semua misalnya bisa buah pepaya, bisa juga buah labu kuning Pak. Iya. Koinnya dimasukkan, tapi sebelumnya dibaluri dengan jelaga tadi, dengan angus tadi supaya kalau seperti ini pasti hitam semua. Itu juga seru. Iya. Banyak sebenarnya ya lomba-lomba waktu Yang 17-an unik, itu yang lomba-lomba banyak macamnya. Betul. Tapi memang sayang sekarang kan memang masih pandemi. Jadi Nah, tidak bisa dilakukan dulu. Iya, padahal kalau itu dilakukan sekali lagi perlombaan itu Bapak Ibu, kenapa kami membuat perlombaan semacam ini? Satu memang kami lakukan di rumah ya. Jadi tidak kami lakukan di sekolah dan itu dilakukan per keluarga sehingga insya Allah untuk kesehatan karena kita masih pandemi Pak Mit ya, insya Allah masih sangat terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin memberikan edukasi kepada anak-anak, menanamkan karakter seperti tadi yang kata Bu Rida, ada disiplin, melatih disiplin, konsentrasi, kejujuran dan sebagainya. Nah itu adalah cara kami untuk memberikan edukasi kepada anak-anak secara tidak langsung. Mereka akan belajar tentang itu, bagaimana mempunyai jiwa yang sportif dan sebagainya. Nah itu tujuan kami, selain memang kita memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Di kelas-kelas sebenarnya banyak, lombanya sangat banyak. Di kelas 1 ada, di kelas 2 juga ada, sampai kelas 6 juga ada. Beda-beda temanya. Cuma yang kita mungkin baru siarkan kelas 3 dulu, nanti yang lain mungkin bisa menyusul. Nah, anak-anak sekalian pasti kelas 3 B, C, D, E, F 5 kelas tadi yang sudah mengirimkan lombanya ke kami sekarang sedang menunggu hasilnya. Nah, Penasaran ya, ini pasti deg-degan kita ya. Pak Miftah sama Bu Rida akan diskusi dulu, kemudian menggabungkan nilainya, kemudian setelah ini akan diumumkan oleh Pak Fuad siapa juara 1, 2, dan 3, kemudian juara harapan 1 dan juara harapan 2. Jangan lupa tetap setia di channel Ujung 9, jangan pindah channel dulu. Setelah ini pengumumannya pasti akan Pak Fuad baca. Oke? Jangan kemana-mana. Kembali lagi di Arjelang Today. Pak Fuad, thank you. Terima kasih. Oke, nah ini yang ditunggu oleh anak-anak di rumah ya, Pak Miftah sama Bu Rida juga. Oke. Ini setelah Pak Miftah sama Bu Rida tadi lama berdebat, kira-kira hampir 1 jam berdebat, menentukan siapa yang paling bagus. Semuanya bagus ya Bu Rida ya. Betul, semuanya bagus. Makanya selisihnya nggak banyak nilainya. Sedikit sekali. Oh gitu ya, antar satu kelompok sama kelompok lainnya ya. Betul. Oh gitu. Persaingannya ketat ini sebenarnya. Nah, sampai kedua beliau ini bingung untuk menentukan pemenangnya karena Iya. memang bagus-bagus sih Bagus. anak-anak ini. Oke, tapi karena ini perlombaan harus ada juaranya dong. Masa nanti nggak ada juaranya? Di tangan Pak Fuad sudah ada ini hasil dari penjurian yang dilakukan oleh Bu Rida sama Pak Miftah. Langsung saja kan, pasti mereka penasaran nih kira-kira pemenangnya siapa. Betul. Kita mulai dari yang juara harapan 2 dulu Bu Rida. Oke, silakan. Oke. Untuk juara harapan 2 jang diraih oleh kelas. Penasaran? Kelas berapa ya? Ini skornya 435 ya, 435 diraih oleh 3F. Tepuk tangan.
3F. Oke. 3F itu yang tadi sama adik kecil tadi ya? Iya. Yang gini-gini tadi. Bener, ya. di kamar tidur, bener. Masih di rumah. Oke. Iya. Itu yang 3F, bagus. Kemudian juara harapan 2 dengan skor ini cuma selisih 10 poin dari juara harapan 2. Juara harapan satunya adalah kelas 3C. 3C. 3C itu yang tadi ya, yang jogetnya tadi ya. Iya. Oh itu 3E yang jogetnya anu 3E. Yang 3C itu yang anu tadi. Dua anak yang tadi kerupuknya jatuh. Iya. Nah, betul. Yang kerupuknya nempel di mulutnya ya. Iya, saya masih ingat itu. Kerupuknya jatuh. Dengan skor 445, itu juara harapan kedua. Kemudian untuk juara ketiga sekarang masih skornya cuma 10 poin lagi. Sangat ketat. Diraih oleh kelas 3. Apa ya? D. Oke. Yang jogetnya itu tadi yang jogetnya seru itu. Benar. Anu, kalau nggak salah yang gulung apa katanya Bu Rida? Bukan Bukan yang juga? gululan. Yang ini, yang apa? Yang kayak nasar itu jogetnya. Oh, yang katanya beda next Nasar tadi ya. Iya. Oke, itu Yang 3D. joget tadi. Skornya 455, hanya selisih 10 poin dari harapan 2 maupun harapan 1. Berarti saya ketat ya Pak Mif ya? Ya, benar. Oh, ini saya membayangkan kalau saya tidak ikut juri, anak-anak yang juri beliau berdua bagaimana bingungnya. Oh, karena memang saking bagus, semuanya bagus. Kemudian kita akan menuju ke juara yang kedua sekarang. Nah, tinggal kelas 3E sama 3B. Ini pasti kelas 3E sama 3K. Nah, itu ada wali kelasnya. Ada Bu Wulan di situ. Iya, dia deg-degan Beliau juga Bu Wulan kelas 3E ya. Kelas 3E. Beliau juga harap-harap cemas. Oke. Sekarang kita bacakan juara pertama. Nah, kan? Kita tinggal punya 2 kandidat, yakni 3B dan 3E. Jadi di antara kedua kelas ini. Nah, juara pertama dengan skor 465 diraih oleh kelas jang nanti musik saya dikasih gitu ya Pak Rami. Kelas 3E. Bulan gila. Bulan sampai loncat-loncat anak-anak ya, ini bulan ada di studio. Nah, Bapak sampai batuk-batuk. Berarti juara keduanya adalah kelas 3B dengan skor 460 poin. Oke, ini yang 3B itu yang pakai seragam tadi ya. Tapi yang berarti yang menang tadi yang itu ya, yang jogetnya paling bagus. Yang di awal kalau Merdeka, saya kira nanti akan lemes, tapi ternyata setelah joget, wow, dia nggak bisa makan kerupuk tapi kalau joget bagus. Oke, itu anak-anak, kita sudah melaksanakan penjurian untuk menentukan siapa pemenang lomba memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 diselenggarakan oleh kelas 3. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih guru-guru kelas 3. Ini kegiatan yang sangat inspiratif ya Bu Rida ya. Nanti kapan-kapan kita akan buat seperti ini lagi, mungkin temanya beda. Kalau sekarang kan lebih seru-seruan. Mungkin nanti akan diadakan lomba baca puisi, pidato misalnya lomba menghafalkan surat pendek dan sebagainya. Nanti kita akan seperti itu. Tapi yang jelas ini kegiatan yang sangat inspiratif buat kita semua, sehingga seperti tadi yang Pak Fuad sampaikan di awal bahwa acara ini adalah unik tapi juga mendidik, itu yang penting. Oke. Pak Miftah, terima kasih atas. Tadi mohon maaf kalau bingung menentukan juaranya, Bu Rida pun demikian. Terima kasih banyak waktunya. Atas nama guru kelas 3, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini merupakan amal ibadah Pak Rida sampai Bu Rida sama Bu Mita sampai keliru. Saking serunya sampai blank. Bu Rida sama Pak Miftah sudah menyempatkan waktunya di sela-sela jadwal mengajarnya pakai Meet dan sebagainya, tetap masih bisa membantu saya untuk juri kelas 3. Nah, anak-anak di rumah, sekali lagi
Terima kasih karena sudah melihat tayangan kami. Saya hari ini seneng banget, ini acara yang paling lepas yang saya pandu. Kenapa ya? Karena tadi lucu-lucu sih. Sehingga seru ya. kalau saya salah-salah kata, saya yakin tidak akan diedit oleh Pak Roni. Pak Roni itu siapa? Pak Roni itu adalah operator iya, kameramen iya, IT iya. Nanti kapan-kapan beliau itu kita akan jadikan bintang tamu. Kita bisa seperti ini jasa beliau salah satunya Pak Roni. Tepuk tangan buat Pak Roni. Orang paling Dia sangat sibuk jarang ya. terekspos, orangnya sangat pemalu, tapi kapan-kapan kita akan Iya. korek-korek beliau. Kita akan cari tahu lebih dalam tentang siapa itu Pak Roni. Oke, terima kasih anak-anak yang telah dengan semangat mengikuti atau menyaksikan acara pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap protokol kesehatan harus tetap berbudaya, walaupun tadi sudah lomba-lombaan, sudah seru-seruan Pak Miftah, prokes tetap harus dijaga, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, sering-sering cuci tangan pakai sabun, kemudian membatasi kegiatan kita di luar rumah dan sebagainya, sehingga semoga dengan usaha kita akan sehat selalu. Oke? Yang terakhir jangan lupa tetap di like, kemudian di share video ini, di share sebanyak-banyaknya, dibuat status di WA, di IG, di Twitter, di YouTube kalian mungkin. Yes, pokoknya biar semua tahu inilah Arjulan, inilah SDN Ujung 9. Di like, di subscribe, di komennya yang bagus-bagus dong. Anak Arjulan kan sopan. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.